kita persiapkan hati kita akan masuk dalam hadirat dan sembahyang keagungan.
lebih dalam lagi Tuhan, hanya di dalam-Mu saja Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu semua untuk melanjutkan doa. Haleluya. Mari kita semangat lagi puji Tuhan. Haleluya. di dalam namanya ada kuasa. Amin. Amin.
persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Mari kita persiapkan hati, kita akan masuk lebih dalam lagi untuk ibadah kita. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi
besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkati kami semua. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabarnya? Baik dan luar biasa. Saya lihat tim pemuji kita di tempat ini multi talenta ya. Ada yang main keyboard, bisa main drum. Main drum bisa jadi singer. Saya baru kali ini lihat Pak siapa namanya? Pak Anas, ya. Kita tepuk tangan untuk Pak Anas. Luar biasa. Dan keyboard juga ya, saya baru kali ini mungkin lihat. Biasa singers ya. Turun dari sorga. Luar biasa. Kita pakai talenta kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Pagi hari ini dalam rangkaian tema kita tentang kerajaan Allah, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu mencari dan menemukan kerajaan Allah. Next. Kerajaan Allah bukan hanya tema yang ada di dalam Alkitab. Untuk direnungkan, dipikirkan, didiskusikan, melainkan kita harus sungguh-sungguh mencari dan menemukan kerajaan Allah itu. Ketika kita bekerja, kerajaan Allah hadir di dalam pekerjaan kita. Amin. Ketika kita di sekolah, kita merasakan kerajaan Allah itu selalu hadir di dalam hidup kita. Amin. Kerajaan Allah bukan saja hanya berbicara tentang pemerintahan Allah. Daulat Allah memerintah di dalam hidup kita, tetapi kerajaan Allah adalah kehadiran Allah di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita selalu merasakan kehadiran Raja di dalam hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Hampir sebulan kita di tema ini. Apa yang kita dapat tentang kerajaan Allah ini? Apakah cuma sekedar kita dengar dari Bapak Gembala khotbah sampaikan, tapi kita tidak menikmati kerajaan itu? Tidak semua rakyat
bertemu dengan rajanya. Raja-raja yang ada di dunia, kita sebagai rakyat, kita tidak gampang untuk bertemu dengan raja yang ada di dunia ini. Bangsa Israel memiliki raja yaitu Daud. Tidak semua bangsa Israel itu bisa bertemu dengan Daud. Cuma orang-orang tertentu bisa bertemu dengan Daud. Apalagi kalau ada masalah-masalah hal-hal rohani. Tidak bisa Daud menyelesaikan hanya melalui oleh imam besar. Untung-untung sekali masih bisa untuk menyelesaikan hal-hal rohani. Yesus pernah berkata di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Apa maksud Tuhan Yesus dengan doa ini? Karena kerajaan Allah itu adalah suatu anugerah di dalam hidup kita. Kasih karunia di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita wajib harus mencari dan menemukan kerajaan Allah itu. Menikmati kerajaan Allah itu. Mengapa kita harus mencari dan menemukan kerajaan Allah itu? Ada satu pertanyaan di slide bisa dimunculkan. Mengapa kita harus mencari dan menemukan kerajaan Allah itu? Yang pertama, karena kerajaan Allah adalah suatu yang sangat berharga. Kita mencari kerajaan Allah itu karena kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Slide di nomor 1 coba dilihat. Kita akan baca di Matius 13 ayat 44. Coba kita baca sama-sama ayat ini. Saya nggak bisa baca, memang saya sudah harus pakai kacamata. Saya nggak bisa baca yang ada di sana gitu. Coba kita baca sama-sama di ayat ini. Saya pakai Alkitab aja. Matius 13 ayat 44. 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kerajaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Di dalam perumpamaan ini menceritakan seorang menemukan harta di ladang. Ini ada gambarnya. Saya tidak tahu, mungkin waktu itu dia mau mancing. Jadi dia harus cari cacing mungkin di ladang. Akhirnya dia mulai cari mungkin cacing ya. Dia dengan segenap tenaga mencari. Siapa di sini suka mancing? Wah, kakak Pak Kennedy suka mancing. Saya juga suka mancing. Dan kita mancing sama-sama Pak. Bersama dengan tempat yang lain. Dia mungkin sementara gali-gali tiba-tiba muncul mungkin satu bungkusan atau satu harta karun. Boleh dikatakan seperti itu. Dia terkejut, dia lihat, kok bukan cacing yang muncul tapi kelihatan emas yang luar biasa, yang sangat berharga. Apa yang dia lakukan? Dia tutup kembali emas itu, harta itu, terus apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah, dia jual seluruh rumahnya, mungkin sekarang dia jual mobilnya, dia jual motornya, untuk membeli ladang ini karena dia tahu ladang ini begitu berharga. Ada emas, ada harta yang begitu besar. Dia menjual hartanya. Mungkin orang lain berkata, kok kamu jual harta kamu? Kok kamu jual rumah kamu? Rumah kan kamu mewah, rumah kamu kan besar, mobil, motor, kok kamu jual? Demi membeli ladang itu yang dia ketemukan harta itu. Padahal mereka nggak tahu tanah itu yang dia akan beli itu ada harta yang terpendam. Harta
harta yang sangat mahal. Ini gambaran orang yang menemukan kerajaan Allah. Dia rela meninggalkan segala kesenangan dunia ini, harta dunia ini, demi mendapatkan sesuatu harta yang paling berharga di dalam dunia ini, yaitu kerajaan Allah. Amin. Amin. Karena dia tahu ada yang lebih berharga daripada rumah saya, mobil saya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah ini lebih berharga daripada harta kita yang ada saat. Lebih berharga daripada suami saya, lebih berharga daripada istri saya, lebih berharga dari anak-anak saya. Oleh karena itu wajib kita menemukan kerajaan Allah itu. Amin. Menemukan kerajaan Allah itu di dalam hidup kita. Lalu ada di Matius 13 ayat 45. Coba kita baca sama-sama lanjutan dari ayat ini. Ayat 45 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ini gambaran tentang kerajaan Allah, tentang mutiara. Ini saudara-saudara satu hal yang kita tahu, bahwa segala-galanya ada di dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Mungkin ada satu pertanyaan datang kepada kita, seberapakah berharga Kristus dalam hidup kita? Seberapa berhargakah kerajaan Allah di dalam hidup kita, sehingga kita rela meninggalkan kesenangan dunia ini demi mengikuti Yesus? Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus pernah berkata di Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8, bahwa Rasul Paulus ini dia rela meninggalkan kehidupan masa lalunya. Coba kita baca sama-sama Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ke-8. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Seluruhnya masa lalunya itu bagi Paulus itu sampah. Paulus ini dia adalah latar belakang orang Farisi, orang yang mengenal kitab suci. Dia orang yang taat kepada hukum Taurat. Dia adalah orang yang menganiaya orang Kristen. Masa lalunya itu kalau orang dunia bisa membanggakan, orang yang pintar, orang yang hebat. Tapi Rasul Paulus ini dia katakan itu semuanya sampah. Itu tidak berarti. Lebih pengenalan akan Kristus kepada kerajaan itu lebih penting. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin orang lain sekarang berkata kepada kita, kok kamu sekarang sudah berubah? Dulu pemabuk, sekarang nggak pemabuk lah. Mungkin orang lain berkata, dulu kamu suka gosip, sekarang tidak gosip lagi. Mungkin dulu kamu usahanya suka bohong-bohong, sekarang kelihatan kamu udah luar biasa. Dulu malas ke gereja, sekarang udah rajin ke gereja. Udah ada perubahan. Karena kita telah menemukan harta yang berharga itu adalah kerajaan Allah. Amin. Saudara sudah menemukan itu, amin? Mari terus kita mencari sampai kita menemukan itu. Menemukan kerajaan Allah itu.
sedih melihat karena dengan pasangan hidup dia rela meninggalkan harta yang berharga itu. Karena jodohnya agama lain, dia memilih untuk meninggalkan Tuhan demi jodohnya, demi pasangannya. Rela meninggalkan harta mutiara yang berharga itu. Karena itu saya kadang-kadang suka kalau di pemuda remaja, jangan sekali-sekali pacaran sama agama yang lain, sama yang tidak seiman. Itu paling berbahaya kalau kita nggak kuat. Langsung putusin aja. Ada teman-teman saya yang seperti itu. Pak Dhani, saya mau nggak apa-apa lah, doakan dia, tapi ujung-ujungnya dia pindah ke agama lain. Dia murtad, meninggalkan harta yang berharga itu, meninggalkan Yesus. Ada karena pangkat, karena kedudukan, rela meninggalkan kerajaan. Saya kemarin Bapak Gembala ngomong waktu di sharing Kompria itu, ada seorang polisi ya Pak Gembala ya, mau ditawarin kedudukan, tapi dia tidak mau. Dia memilih tetap Yesus. Kalau dikasih kedudukan, tinggalkan Tuhanmu, ikut agama yang lain. Tapi dia memilih, dia tetap fokus kepada harta yang ada di surga. Yesus sebagai kekuatan penyelamat di dalam hidupnya. Jangan seperti Yudas Iskariot. Dengan 30 keping perak dia rela menjual Yesus. Kalau saya lihat 30 keping perak itu kalau didolarkan $20. Dirupiahkan sekitar 250 sampai 300 ribu. Dia rela menjual Yesus karena dia ingin mendapat harta, uang. Jangan coba-coba di dalam hidup kita karena uang kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus. Oleh karena itu pada pagi hari ini yang pertama, mengapa kita harus mencari kerajaan Allah itu? Karena kerajaan Allah itu sangat berharga di dalam hidup kita. Apakah dia masih berharga di dalam hidup kita saat ini, atau udah mulai pudar? Udah mulai setengah? Udah mulai luntur? Biarlah komitmen kita pada pagi hari yang pertama, temukan kerajaan Allah itu. Carilah kerajaan Allah itu, karena dia begitu berharga. Yesus itu berharga sekali di dalam hidup kita. Yesus itu berharga sekali dalam keluarga kita. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada kerajaan Allah dalam hidup kita, mungkin kita bisa hancur. Keluarga kita bisa hancur. Pribadi kita bisa hancur dengan segala godaan dunia ini. Banyak harta-harta yang ditawarkan kepada kita di dunia ini. Kesenangan duniawi. Kerajaan Allah itu memang secara mata tidak bisa dilihat. Tapi kita punya iman. Dialah adalah harta yang terindah di dalam hidup saya. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mulai buka hatimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, biarlah Engkau yang berharga itu hadir terus di dalam hidup saya, keluarga saya, di dalam pribadi saya, pekerjaan saya, setiap waktu, setiap hari. Cari terus kerajaan Allah itu, temukan. Karena dia yang akan memerintah di dalam hidup kita. Yang kedua, Matius 6 ayat 33. Coba kita, yang sudah hafal, coba kita, jangan lihat Alkitab, kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Carilah dahulu dan kebenarannya, maka carilah dahulu dan kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bagian kedua. Mengapa kita harus mencari kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah adalah perintah Tuhan, bukan perintah Bapak Gembala, bukan perintah dari orang tua kita, tetapi perintah dari
kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, artinya kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas seluruh aspek hidup kita. Dengan kata lain, menempatkan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Banyak orang cuma fokus ditambahkan di sini. Ditambahkan mobil, fokus mata jasmani dunia ini. Cuma kadang-kadang ada orang Kristen cuma condong kepada yang ditambahkan. Tambahkan kesehatan, nambah motor, nambah istri, bukan nambah istri, bahaya itu. Nambah uang, nambah harta tanah. Kadang-kadang cuma fokus dengan hal-hal yang duniawi ini. Saya mau katakan sebelum ayat di sini disampaikan, firman Tuhan katakan, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi kita semua. Amin. Kita syukuri apa yang ada pada kita saat ini. Terima kasih Tuhan buat istri, buat suami, buat pekerjaan, buat tempat tinggal saya. Itu yang harus kita lakukan. Kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan saat ini, kesehatan. Menjadi orang kaya itu tidak salah. Bapak gembala punya mobil Alphard, itu tidak salah. Amin. Amin. Saya punya mobil yang mewah, tidak salah. Singer punya uang di bank miliaran, tidak salah. Siapa bilang salah? Tidak ada yang salah. Kita punya segala-galanya, itu tidak salah. Tapi ada firman Tuhan bilang, jangan jadi hamba uang. Hamba uang. Berarti uang itu adalah siapa? Tuhan. Uang itu adalah Tuhan. Jangan menjadikan uang itu adalah Tuhan yang mengatur, yang memerintah hidup kita setiap hari. Cari dong saya, bilang sama kita. Cari dong saya di tempat perjudian. Saya banyak di situ. Mulai dia memerintah, karena dia adalah Tuhan. Seorang Tuhan bisa memerintah pembantunya di rumah. Pel, cuci baju, yang ngatur. Kalau uang sudah mengatur hidup kita, itu bahaya. Uang itu sudah menjadi nomor satu. Harta kita, istri kita, anak-anak kita udah menjadi nomor satu, itu paling bahaya. Ajaran teologi kemakmuran, saudara, Bapak Gembala berapa kali sampaikan. Ajaran teologi kemakmuran, dia mengatakan orang Kristen itu harus kaya. Orang Kristen itu nggak boleh miskin. Kalau dia miskin itu terkutuk. Yang kedua, orang Kristen itu harus sehat. Nggak boleh sakit. Kalau sakit itu terkutuk juga. Orang Kristen yang ketiga itu nggak boleh menderita. Kalau dia menderita, dia kena kutuk. Gimana dengan Ayub? Apakah dia orang yang kena kutuk, terkena kutuk? Dia mengalami ujian, pergumulan di dalam hidupnya. Banyak peristiwa Yesus, dia menolong orang susah, membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Bahaya loh kalau ada di gereja-gereja yang ada di dunia ini, di Indonesia ini, ada pemahaman seperti ini. Kita mesti berhati-hati. Mereka lebih condong kepada
harta dunia ini. Ada saudara saya pernah ditawarin gereja franchise. Banyak duit, bisa dibuat modal untuk sewa gedung, peralatan disiapkan, tapi pelayanan itu nanti dari orang-orang itu. Nanti katanya kalau udah banyak jemaat, perpuluhannya dibagi 2. 50 untuk itu, 50 untuk yang berikan modal. Ini udah melenceng saudara-saudara. Prioritas kepada uang. Udah berprioritas kepada keuntungan. Saya juga pernah berapa kali ditawarin di gereja lain. Fasilitas sudah ada, tapi saya masih memilih GSJ. Amin. Bapak Ibu masih memilih GSJ. Amin. Mungkin saya ada gereja lain tawarin, nih kita lah pergi gereja di situ loh, ada kesembuhan. Ada di gereja itu musiknya bagus. Gereja di sana nih pengkhotbahnya dari luar. Tapi kita masih memilih gereja ini karena di mana kita bertumbuh. Di sana kita ada kekuatan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ada cerita tentang orang muda yang kaya. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Terus dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang, turutilah segala perintahku. Terus ini seorang muda yang kaya ini bilang begini, Tuhan, saya udah lakukan perintah-Mu. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta. Saya sudah melakukan itu. Akhirnya Tuhan Yesus bilang di dalam cerita ini, juallah hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Akhirnya dia rasa kecewa. Dia putus asa. Dia meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dia lebih prioritas kepada harta dunia ini, kepada kekayaan dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, pada pagi hari ini, carilah kerajaan Allah itu. Prioritaskan kerajaan Allah itu di dalam hidup kita. Maka semuanya tinggal menyusul, akan ditambahkan kepada kita. Amin. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita rencanakan, berdoalah sama Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber berkat. Engkau adalah pertolongan saya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya lanjut. Ada pertanyaan di sini, bagaimana caranya supaya kita menemukan kerajaan Allah itu? Yang pertama, kita harus hidup di dalam pertobatan. Matius 3 ayat 2 berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat adalah jalan kita menemukan kerajaan Allah. Bertobat artinya kita berbalik arah, tinggalkan dosa dan beriman kepada Yesus. Bagaimana kerajaan Allah bisa hadir di dalam hidup kita? Kita masih hidup di dalam dosa. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran kerajaan Allah setiap hari kalau kita masih hidup di dalam dosa? Nipu orang jalan terus. Mabuk jalan terus. Mencuri jalan terus. Ngatain gembala jalan terus. Gosip sesama jemaat jalan terus. Iri satu sama lain jalan terus. Gimana kita mau merasakan kehadiran Allah? Damai, sukacita, dan kebenaran kita bisa rasakan setiap kalau di dalam hidup kita setiap hari kita beribadah, tapi kita masih dengan hal-hal seperti itu. Jangan katakan, oh hampa saya ikut Tuhan seperti ini, nggak ada, ya. Masalah malah tambah lebih banyak. Kita periksa hidup kita. Saudara,
Sudahkah kerajaan Allah itu tercermin di dalam hidup? Firman Tuhan katakan, bertobat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Mari mulai pagi hari ini kita mungkin, ya manusia kita, kedagingan kita mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan saya. Biarlah kerajaan-Mu, kerajaan Allah nampak terus di dalam hidup saya. Buka hatimu kepada Tuhan. Yang kedua, kita hidup di dalam pelayanan. Pelayanan ini bermacam-macam. Ada di Lukas 11 ayat 14. Coba kita baca sama-sama. Lukas 11 ayat 14. Lukas 11 ayat 14. Lukas 11 bagian 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini ada cerita latar belakang ayat ini tentang Yesus dan Beelzebul. Dia dituduh oleh orang Farisi, dia melayani mengusir setan dengan pakai kekuatan Beelzebul, penguasa setan yang disampaikan oleh orang-orang Farisi. Menuduh Yesus. Yesus melayani karena pakai kekuatan setan gitu. Boleh kan seperti itu? Tapi Tuhan Yesus bilang, saya mengusir setan. Di mana saya mengusir melayani, di sana kerajaan Allah itu ada. Jadi poin di sini saya mau katakan bahwa ketika kita melayani orang sakit, melayani orang-orang yang membutuhkan, di sana kerajaan Allah hadir di dalam hidup kita. Saya juga sama Pak Budi, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Budi. Dia mau terbeban katanya untuk mengunjungi kaum pria yang belum aktif gereja di sini. Saya juga bilang saya mau kapan-kapan bisa panggil saya untuk saya kunjungan seperti itu. Karena saya memang latar belakang saya memang suka melayani di sosial, kunjungi orang sakit, kunjungi orang yang dalam masalah, kunjungi saya di penjara. Saya sebenarnya kalau di Palembang saya suka pelayanan di penjara, di lapas. Pokoknya kalau di Palembang pasti kenal yang pembina Kristen kenal sama saya, karena memang saya rutin hampir setiap bulan berapa kali saya harus melayani seperti itu. Karena saya tahu bahwa ketika saya melayani di sana kerajaan Allah hadir, dan orang lain ketika mendengar itu mereka boleh diselamatkan dan dipulihkan. Mulai sekarang bangun pelayananmu. Ibu-ibu, bangun pelayananmu. Mulai berpikir di tahun 2024 ini banyak wanita-wanita yang mungkin yang belum setia. Banyak pemuda-pemuda yang masih hidup berfoya-foya. Mulai sekarang kita, saya mau datang kepada mereka, mau kunjungi, berbagi hidup. Kami dengan Pak Kennedy udah berapa kali adakan kompria. Saya sebagai hamba Tuhan mengundang juga untuk kompria bisa terlibat bersama-sama. Tujuan kita ini untuk menjangkau kompria-kompria yang lain, supaya mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Amin. Amin. Ini tujuan kita. Jadi di mana saja kita melayani Tuhan, di sana kerajaan Allah hadir. Ada di Matius 25 ayat 35. Saya bacakan ayat ini, nggak apa-apa. Saya masih diberikan kesempatan 10 menit. Matius 25 ayat 35. Katakan begini. Coba saudara lihat ayat ini, baca dan telusuri ayat ini. Matius 25 ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian?
Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya punya pegangan ayat ini. Ketika saya melayani Tuhan, berkunjung mendoakan orang, membawa orang kepada Tuhan, saya sementara melakukannya untuk Tuhan. Amin. Apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, ingat ini ayat, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk Bapak Gembala kita tampil di depan ini. Kita melakukannya untuk Tuhan, untuk kerajaan Allah, untuk raja kita di atas segala raja. Mari kembangkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Kapan saya mau bagi-bagi makanan untuk orang lain? Kapan ya saya mau kunjungi tetangga saya yang berkekurangan? Mulai buka pemikiran kita. Di luar sana banyak orang yang sementara menuju kepada kehancuran, menuju kepada neraka. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang egois, cuma mikirkan makanan, pakaian, tidur untuk diri kita sendiri, tidak pernah memikirkan orang lain. Saya kadang-kadang kalau lihat di Facebook atau di mana, saya lihat terharu kalau ada orang memberikan sesuatu kepada orang, memberikan ini, memberikan itu. Karena saya tergugah juga hati, luar biasa mereka bisa melakukan ini. Peduli kepada sesama, peduli kepada orang lain. Mulai sekarang buka hati dan pikiran kita untuk nanti kapan-kapan Pak Budi ya, sama Bapak Gembala kita pergi kemana kunjungan kepada kaum pria, walaupun di jauh kita mau pergi. Pak Budi ya, di mana pokoknya. Saya dengan Pak Gembala ada yang paling jauh loh, datang ibadah seperti siapa? Pak Wildan, rumahnya jauh banget loh, di Kopo ujung sana gitu. Sampai kami kemarin ikut tol pergi ke rumah dia. Akhirnya kami saling berbagi, saling menguatkan ya satu dengan yang lain. Nah ini persekutuan kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita setiap hari. Amen. Saling membagi. Yang terakhir, kita harus menjadi penyembah yang benar. Kalau kerajaan itu mau nampak di dalam hidup kita. Coba ayat yang terakhir, Yohanes 4 ayat 23. Kita baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 23. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi saudara-saudara, ketika kita menyembah di hadirat Tuhan, kerajaan Allah ada, kehadiran Allah ada di dalam kehidupan kita. Karena ada firman Tuhan berkata, Tuhan Raja kita bertakhta di atas puji-pujian kita. Amin. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di dalam puji-pujian kita. Oleh karena itu ketika WL menyuruh kita menyanyi, menyembah Tuhan, kita dengan hati yang serius kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, buka hati. Jangan segan-segan mengangkat tangan, angkat tanganmu. Buka. Kalau kita mau menyembah, buka mulut kita untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena di saat kita memuji Tuhan, Raja itu bertakhta di atas puji-pujian. Amin. Dia hadir. Biarlah ini menjadi gaya hidup kita setiap hari. Saudara-saudara, nanti kita akan nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Mencari, menemukan dan mengalami kerajaan Allah itu. Karena kerajaan itu berharga, karena perintah Tuhan. Dan caranya kita mau mengalami kerajaan Allah itu bertobat, kita mau hidup dalam pelayanan dan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Haleluya. Kita ingin satu pujian kepada Tuhan. Mari buka hati berdoa kepada Tuhan. Prioritas hidup kita sekarang itu apa? Mungkin kerajaan Allah itu sudah kadang-kadang menjadi nomor 2, nomor 5. Mulai datang kepada Tuhan. Tuhan, mulai sekarang saya mau nomorkan 1, kan Engkau di dalam hidup saya. Saya mau lebih dekat denganmu Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar.
Saya mau menjadi orang-orang yang setia, mau melayani-Mu Tuhan, sesuai dengan talenta karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Kunci aja. Bila kunci ayat. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum karena ku lihat hidupku dan karya tangan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupmu itulah karyamu. Kau beri
yang melebihi. Ku ada untuk menjadi prioritas kita saat ini? Apakah kerajaan Allah atau dunia ini? Mungkin kita udah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi kita tidak pernah merasakan kehadiran Allah, kerajaan Allah di dalam hidup saya, keluarga saya, anak-anak saya. Mungkin kita perlu datang kepada Tuhan dan bertobat, datang kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya, sucikan saya. Biarlah kerajaan-Mu turun di dalam hidup saya saat ini, di dalam keluarga saya, di dalam kehidupan pekerjaan saya. Mungkin kita akhir-akhir ini mungkin disibukkan dengan pekerjaan kita. Kita lupa melayani Tuhan. Kita tidak ada waktu lagi untuk kita berkunjung, melayani orang yang lain. Kadang-kadang sering banyak alasan di dalam kehidupan kita. Mulai pagi hari ini buat komitmen, saya mau melayani-Mu Tuhan, memprioritaskan kerajaan Allah di dalam hidup saya. Dan saya mau memberikan waktu saya setiap hari untuk mencari-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Mungkin kadang-kadang kita begitu sibuk dalam pekerjaan, lupa kita berdoa, lupa kita menyembah Tuhan. Mulai saat ini, bangun gaya penyembahan itu kita dengan Tuhan. Dan ku
sepanjang bulan ini kami diingatkan terus. Bukan hanya diingatkan bahwa kami warga kerajaan surga, tapi kami diingatkan betapa berharganya juga kerajaan Allah yang kami dapatkan. Kami harus merawat, kami harus menjaga, kami harus memprioritaskannya. Kami harus melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah ini. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta, dan terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang hari ini melayani kami. Terpujilah Kau dalam nama Yesus kami berdoa, tersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk dulu Bapak dan Ibu. Hari ini ada beberapa pengumuman, walaupun ada banyak sekali yang kosong bangkunya. Yang pertama, hari Jumat ini ada ibadah Jumat Agung jam 8, hanya satu kali. Jadi jam 8 Jumat ini, bukan Jumat depan. Jam 8 Jumat ini ada ibadah Jumat Agung hanya satu kali dan disertai perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang sudah daftar untuk Paskah, jangan lupa semua nasihat, semua informasi yang disampaikan oleh panitia, saudara ikuti ya, supaya saudara jangan kalau saudara sudah daftar untuk naik angkot atau naik yang disediakan oleh gereja, saudara ikuti jam berapa, ketemunya di mana ya. Saudara harus dengar baik-baik. Yang kedua, hari ini kami habis ibadah ini, kami kaum pria akan latihan untuk pelayanan Jumat Agung. Karena kaum pria lagi menyala, panas. Sampai Ibu pun apa sih pakai ini? Apa sih panas maksudnya? Jadi ketua kaum pria, saudara-saudaraku, ini gara-gara yang buat kita panas, Bapak Budi. Pak Budi yang buat kita panas. Itu saja yang ingin saya sampaikan, supaya saya tidak merasa bersalah kepada Bapak Ibu. Memang hari Minggu di Paskah saya tidak ada. Memang ini sebuah informasinya salah sebenarnya. Saya berpikir saya akan khotbah di hari Jumat, gitu ya. Ini ada family camp di puncak gereja Iktus namanya, gerejanya Pak Andreas. Sudah dibayar, sudah jemaatnya daftar banyak, gitu ya. Saya pembicara utamanya. Jadi saudara-saudaraku, mulai dari hari Sabtu KKR, hari Jumat itu KKR, hari Minggu KKR. Jadi mohon maaf di Paskah saya tidak bersama dengan saudara. Mohon maaf tahun ini karena gereja itu salah memberi informasi. Atau gembalanya saya ngomong, saya kasih tuh jelas WA-nya Pak Gembala ke panitia. Salah gimana ini? Ya udahlah, mereka sudah jemaat pada daftar. Akhirnya saya harus dengan sangat berat hati saya mau jujur pada saudara, hari Paskah saya tidak bersama dengan saudara. Oleh sebab itu nikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan akan turun pada saudara. Amin. Kenapa saya nggak ada maaf bagimu? Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kaum pria. Nanti kita akan nanti ada nyanyi di jauh. Jadi tolong yang kaum pria tinggal, kalau yang punya rok boleh keluar dari tempat ini. Jadi kalau saudara mau keluar pakai rok lah hari ini. Pinjam rok orang lain. Oke lah. Itu saja, Tuhan memberkati. Shalom.
Mari kita berdiri sekali lagi, kita akan ibadah, tutup ibadah kita, akan doa berkat hari ini. Bapak, hari ini kami akan pulang, kami akan sudah menikmati berkat-Mu. Tuhan tolong ibadah Jumat Agung, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu akan turun, kemuliaan-Mu akan nyata, mujizat-Mu akan terjadi, ada pemulihan akan dinyatakan di dalam ibadah Jumat Agung. Hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, baik melayani firman Tuhan, para pemain, tim pemusik, tim singer, WL, Tuhan juga tolong, tim perjamuan juga Tuhan tolong, jemaat-jemaat yang hadir juga Tuhan tolong. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung. Begitu juga Paskah, hamba berdoa mulai dari saat ini, sepanjang minggu ini, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, sampai hari Senin depan, kami berdoa cuaca cerah di dalam nama Yesus. Kami meminta mulai dari hari Senin sampai Senin depan, Kota Bandung, bahkan sampai di mana kami membuat acara, di sana juga akan cerah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta kuasa-Mu, kami meminta doa ini supaya nyata. Kami semua dapat mengikuti Jumat Agung, kami juga dapat mengikuti Paskah bersama-sama. Perjalanan dari rumah masing-masing ke tempat Paskah, Tuhan juga lindungi, Tuhan juga sertai, Tuhan juga naungi, sehingga semua anak-anak kami, cucu kami sendiri akan diberkati di sana dalam nama Tuhan Yesus. Semua panitia juga Tuhan tolong. Hari ini kami akan pulang, menyertai kami, menyertai usaha kami, memberkati, melimpahi kami dengan kelimpahan kerajaan Allah. Terima kasih Bapak di dalam surga. Angkat tanganmu Bapak dan Ibu. Engkau warga kerajaan Allah. Engkau yang sudah menemukan kerajaan Allah. Ulanglah engkau. Bawa berkatnya. Bawalah anugerahnya. Nikmati kasih dari kerajaan Allah. Melingkupi hidupmu, melingkupi keluargamu dan anak-anakmu. Hadirkan kerajaan Allah itu dalam usaha dan bisnismu, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Ulanglah saudara-saudaraku, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.